Jemaat sekalian, kita sudah memasuki minggu yang baru di bulan Februari dan besok adalah hari tahun baru Imlek, Chinese New Year. Kita akan sambut dengan sukacita. Mari kita bersama-sama berdiri, kita bersyukur pada Tuhan atas hari Minggu ini. Kita menghadap hadirat Tuhan dengan pujian Allah Bapa Tuhan. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah mengalami kemuliaan Allah dalam Kristus. Saudara sekalian, mengalami kemuliaan Allah ini seringkali diartikan atau seringkali dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa perjumpaan kita dengan Allah secara spektakuler yang mengalami kesembuhan ilahi atau yang bisa jalan-jalan naik turun dari surga ke dunia atau yang luar biasa seperti itu. Saudara sekalian, bagaimanapun juga mengalami kemuliaan Allah yang seperti itu sah-sah saja. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Namun yang menjadi tujuan kita setelah kita mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa itu, apa dampaknya di dalam kehidupan kita?
Bagaimana kita makin memahami, menghayati, dan kemudian memberlakukan kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita, serta mewujud nyatakan secara konkret dalam hidup kita. Baik ketika kita memuliakan Tuhan, tetapi juga ketika kita hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Inilah saudara sekalian pemahaman kita yang benar mengenai mengalami kemuliaan Allah. Mari saudara sekalian kita respon dengan menaikkan pujian bersama dari Kidung Jemaat 19. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, awan bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Marilah saudara kita bersama-sama merendahkan hati dan diri kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika saat ini kami dihadap mukakan dengan kemuliaan dan kesucian-Mu, kami sadar ya Tuhan bahwa kehadiran kami saat ini tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu kecuali salah dan dosa kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa perjalanan hidup kami sampai kini dan di sini seringkali ditandai dengan ketidaktaatan kami pada kehendak-Mu. Namun kami lebih sering dan lebih suka untuk mengikuti keinginan serta hawa nafsu kami sendiri. Kami seringkali mendukakan Engkau tetapi juga mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kami sekalipun. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah ini dengan segala keterbukaan hati, kami datang kepadamu untuk membuka seluruh kehidupan kami, serta mengakui salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Dengan harapan kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, membaharui hidup kami dan menyemangati kami terus untuk hidup dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima puja dan puji kami,
sehingga kami pun boleh pulang kembali dengan kekuatan dan semangat yang Tuhan terus kobarkan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Inilah doa dan pinta kami yang kami alaskan di dalam keyakinan kami kepada Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Juru Selamat kami yang setia. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah
Dengan bangkit berdiri kita bersama-sama menerima berita anugerah. Sebagaimana dinyatakan di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia, yaitu Allah, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sehingga di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat diberikan kesempatan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertaku. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertaku. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertaku. Salam, salam. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di negara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Di dalam kekurangan Yesus, di tanah penguasa, di tanah Babilon, terpuji musim zaman, menghitung dan penuh. Namamu dibesarkan, pujian mendengung. Kecapi digantungkan misericordia, terpohon ganda rusa terbungkus suaranya. Tetapi kasih Tuhan di Galilea akhirnya menghiburkan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Mari saudara kita bersama-sama satu di dalam doa, mohon bimbingan Tuhan untuk firman-Nya yang hendak kita terima. Dengan penuh syukur saat ini kami datang kepadamu Tuhan,
Oleh karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami dan dosa-dosa kami setimpal dengan yang kami lakukan. Namun yang kasih setianya senantiasa terbuka untuk menerima, membaharui, dan menyemangati kami terus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami alami sampai kini dan di sini. Sempurnakanlah sukacita kami pada pagi hari ini, bersama dengan sabdamu yang hendak kami dengarkan dan kami renungkan. Berilah kepada kami sekalian telinga yang mendengar serta hati yang terbuka untuk mempersilahkan Tuhan berkarya di dalam diri dan kehidupan setiap kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja. Sehingga sabda Tuhan itu boleh terus mempengaruhi dan membentuk kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik para lektor yang akan membacakan sabda-Mu, hamba-Mu yang akan membacakan dan menguraikan, maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Sehingga firman Tuhan itu benar-benar boleh menjadi spirit baru di dalam menuntun perjalanan hidup kami selanjutnya. Inilah Tuhan pinta kami yang kami panjatkan di dalam keyakinan kami kepada Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia itu. Amin. Pembacaan Kitab Keluaran pasal 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah
itu raja, bangsa-bangsa gemetar. Di atas keruk dia bertata. Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Kaulah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum. Kau yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Musa, Harun dan Samuel menyerukan namanya. Imam dan umat ikut memohon. Dijawabnya lah mereka dari dalam tiang awan. Ketetapannya pun dipegang teguh. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Dan Kau Tuhan Allah kami telah menjawab mereka. Bagi mereka Kau sang pengampun, namun Kau juga membalas kesalahan mereka. Sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya, kuduslah namanya. Surat 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan dari Injil akan diambil dari kitab Injil menurut Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43. Demikianlah ditulis di dalamnya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berada di sebuah gunung dan di sana ia dimuliakan oleh Allah Bapa di surga, maka di sana murid-murid Yesus yang dibawa saat itu, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus, begitu terpesona. Mereka begitu kagum melihat fenomena yang luar biasa itu. Mereka melihat peristiwa yang sangat spektakuler sehingga itu menciptakan rasa yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tetapi sayangnya saudara sekalian bahwa keterpesonaan mereka itu hanya berhenti sampai di situ saja. Mereka tidak tahu tujuan daripada Yesus memperoleh kemuliaan yang semacam itu. Padahal saudara sekalian, kita tahu bagaimana Yesus di dalam kemuliaannya itu kemudian berdialog bersama dengan Musa dan Elia. Inilah saudara sekalian yang perlu kita perhatikan. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem. Keduanya di sini adalah Musa dan Elia ketika berjumpa dengan Yesus saat itu. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang sehari-hari saudara sekalian dikatakan dengan lebih jelas sekali perkataan dan pembicaraan yang terjadi antara Yesus bersama dengan Musa dan Elia itu. Dikatakan demikian, mereka berbicara dengan Yesus mengenai kematiannya yang tidak lama lagi akan dijalankannya di Yerusalem. Inilah sebenarnya saudara sekalian misi Yesus di tengah-tengah kemuliaannya yang saat itu ditunjukkan. Bahwa misi Yesus saudara sekalian bukan hanya sekedar menampakkan dan menunjukkan kemuliaannya yang membuat mereka terpesona, yang membuat mereka sedemikian kagum. Tetapi di balik itu semua saudara sekalian ada sebuah message, ada sebuah berita inti yang hendak Yesus katakan atau Allah Bapa nyatakan kepada mereka. Bagaimana Yesus harus menderita di Yerusalem nanti. Tetapi mereka tidak menangkap ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mereka hanya menangkap bagaimana mereka melihat Yesus bersama dengan Musa dan Elia di dalam keterpesonaannya itu saja. Padahal saudara sekalian di dalam perikop sebelumnya, di dalam ayat 22 dari Lukas pasal 9 ini pun dengan jelas mereka berbicara tentang misi Yesus. Dikatakan di dalam ayat 22 saudara sekalian ketika Yesus pertama kali menyatakan penderitaannya kepada murid-muridnya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Inilah saudara sekalian sebenarnya berita inti yang hendak disampaikan kepada para murid Yesus dan teristimewa ketika terjadi transfigurasi di atas bukit kepada ketiga orang muridnya. Dengan jelas saudara sekalian dialog antara Yesus dan Musa serta Elia itu berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang rencana pembunuhan yang akan terjadi di Yerusalem, tetapi sayangnya mereka tidak menangkap message ini. Yang mereka tangkap saudara sekalian hanyalah sebuah fenomena yang luar biasa itu. Dan itu yang mereka nikmati dan mereka tidak ingin beranjak dari suasana yang seperti ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah seperti itu pemahaman kita seringkali tentang hidup kita bersama dengan Yesus? Yang seringkali kita pahami tentang Yesus dan Juru Selamat kita saudara sekalian adalah Allah yang spektakuler, Allah yang luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan, orang mati dibangkitkan, dan segala macam tindakan-tindakan mujizat yang luar biasa lainnya.
Dan itu saudara sekalian yang membuat kita terpesona, membuat kita terpikat, membuat kita terikat bersama-sama dengan Yesus. Padahal itu bukan tujuan utamanya. Memang benar saudara sekalian bahwa Yesus pernah melakukan berbagai macam tindakan spektakuler seperti itu. Tetapi bukan itu tujuan utama Yesus hadir dan berada di tengah-tengah dunia. Di balik tanda-tanda mujizat yang Tuhan nyatakan itu tersirat sebuah message yang luar biasa. Tersirat sebuah berita inti bagaimana ia hadir dan akan hadir menjadi juru selamat bagi dunia. Inilah saudara sekalian yang paling penting. Bukankah tidak semua orang sakit disembuhkan Yesus? Bukankah tidak semua orang buta dicelikkan oleh Yesus? Bukankah tidak semua orang mati dibangkitkan oleh Yesus? Memang Yesus pernah melakukan itu saudara sekalian. Tetapi tujuan utama dari tindakan dan peristiwa-peristiwa yang dilakukan secara luar biasa itu bukan sekedar itu. Tetapi di balik itu dia mau menunjukkan bahwa telah hadir sekarang Juru Selamat dunia ini. Telah hadir sebuah pengharapan baru di tengah-tengah dunia yang tidak ada pengharapan ini. Telah hadir sebuah kekuatan, sebuah kuasa yang melebihi keterbatasan kita sebagai manusia dan di dunia ini. Inilah saudara sekalian sebenarnya berita inti yang mau disampaikan kepada Yesus dan melalui Yesus kepada kita sekalian. Saudara sekalian, kita akan menjadi frustrasi menjadi orang Kristen sekalipun kalau yang kita lihat tentang dia, Mesias, itu adalah hal-hal yang spektakuler seperti itu belaka. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kecewa pada gilirannya saudara sekalian kalau kita hanya berharap tentang mujizat-mujizat yang luar biasa itu terjadi atas kehidupan kita. Ketika kita sakit, dan kita hanya berharap satu, yaitu kesembuhan. Sehingga ternyata kita sudah berjuang dan memperjuangkan untuk kesembuhan itu sampai akhirnya meninggal dunia, kita kecewa. Dan kita bertanya-tanya, kenapa Yesus tidak berkarya di dalam diri saya? Kenapa Yesus tidak menyatakan kemuliaannya di dalam diri dan kehidupanku? Kalau kita berharap tentang hal-hal yang spektakuler dan luar biasa itu saudara sekalian, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang frustrasi, yang kecewa, dan yang kemudian pada gilirannya akan meninggalkannya. Karena memang bukan itu tujuan utamanya saudara sekalian. Tetapi bagaimana keselamatan dan kehidupan yang kekal, jaminan hidup yang kekal itu yang Tuhan hadirkan dan anugerahkan kepada kita. Itulah yang mestinya kita tangkap sebagai berita inti. Saudara sekalian, ketika istri saya dinyatakan sakit dan tidak tersembuhkan oleh dokter, saya khawatir bahwa dia kemudian down, kecewa karena dia masih begitu aktif saat itu. Sehingga ketika saya ajak bicara, saya khawatir tentang kondisinya dan mentalnya yang menjadi breakdown begitu. Tapi yang luar biasa adalah sedikit pun tidak terungkap kekecewaan itu. Dia hanya mengatakan, buat aku sehat sakit itu temporer. Kalau aku sekarang sehat, besok juga bisa sakit. Tetapi yang penting buat aku bahwa yang kekal itu sudah aku dapatkan. Dan ini yang akan menjadi fokusku. Aku tidak lagi fokus pada penyakitku. Itu adalah urusan dokter. Tapi aku mau tetap fokus hanya kepada Tuhan yang sudah memberikan kekekalan itu. Spirit ini saudara sekalian mampu memberikan kekuatan kepada dia. Selama 5 tahun dia berjuang melawan sakit penyakitnya. Tanpa sedikit pun keluh kesah. Tanpa sedikit pun kecewa. Apalagi kemudian down, putus asa seperti itu. Sekalipun 5 tahun terakhir dia tidak bisa berkegiatan dan berbuat banyak. Kecuali banyak tinggal hanya di tempat tidur dan di kamar saja.
Sekali-sekali dia bisa keluar ketika kondisi fisiknya lumayan baik. Tetapi yang menarik buat saya, saudara sekalian, bahwa selama 5 tahun ia berjuang sampai akhirnya meninggal dunia, tidak pernah dia itu putus asa, kecewa. Bahkan yang luar biasa bagi kami sekeluarga adalah ketika 2 minggu menjelang dia meninggal dunia, disitulah ia dirawat di rumah sakit. Buat saya menarik sekali, saudara sekalian, ketika menyaksikan dia di rumah sakit itu. Setiap kali habis makan siang dia selalu mengambil tumpukan potongan-potongan kertas itu sambil menulis. Karena saat makan siang itulah dia duduk dan setelah makan dia melanjutkan dengan menulis. Saya tidak tahu semula apa yang ditulis itu. Sampai ketika kondisi fisiknya makin lemah, dia tetap menulis tapi sekarang sambil rebahan. Sehingga suatu saat potongan-potongan kertas itu jatuh di lantai. Nah, disitulah saya mengumpulkan potongan-potongan kertas. Ternyata apa yang ditulis Bapak Ibu sekalian? Yang ditulis adalah daftar orang-orang yang dia doakan. Menarik sekali saudara sekalian, bahwa di tengah-tengah kelemahannya secara fisik seperti itu, bahkan di tengah-tengah perjuangannya melawan hidup atau mati, dia masih ingat orang lain. Biasanya orang-orang di dalam kondisi seperti itu butuh penguatan, butuh penghiburan, dan butuh pendampingan yang luar biasa. Tetapi dia masih tetap ingat orang lain. Dan inilah saudara sekalian, peninggalan dan harta rohani yang luar biasa yang ia tinggalkan. Sekalipun ia kemudian meninggalkan kita. Tetapi ia telah meninggalkan sebuah pesan rohani, meninggalkan sebuah kekayaan iman yang luar biasa bagi kami. Saat itu saya berpikir saudara sekalian, seandainya saya pun menjadi seorang kaya yang bisa mengobati dia kemana saja, tetapi kalau targetnya hanya kesembuhan, mungkin saya akan kecewa. Mungkin saya akan frustrasi juga kepada Tuhan. Kenapa kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan melalui kesembuhan itu? Bahkan sebaliknya, ia harus mati. Tetapi disitulah saudara sekalian kita belajar tentang memaknai kemuliaan itu. Disitulah saudara sekalian kita diajak dan diajar bagaimana menyerahkan diri dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan segala rencananya itu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saya kira yang perlu kita hayati. Tidak seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus saat itu yang hanya terpukau dan terpesona oleh tindakan dan apa yang ia lihat tentang Yesus di dalam kemuliaannya itu. Tetapi bagaimana di balik itu ia menyatakan message-nya. Sampai suatu saat mereka pun mendengar, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika Petrus, Yohanes dan Yakobus terpesona oleh fenomena yang semacam itu saudara sekalian, maka mereka ingin mempertahankan suasana seperti itu sehingga Petrus kemudian berkata kepada Yesus, maukah engkau aku dirikan kemah? 3 kemah untuk kalian. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tetapi di tengah-tengah suasana yang semacam inilah tiba-tiba awan menyelubungi mereka dan di balik awan itu terdengar suara. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Bukan dengarkanlah dirimu sendiri. Bukan dengarkanlah apa yang kamu katakan sendiri. Tetapi dengarkanlah dia. Apapun yang ia katakan, apapun yang ia sampaikan, itulah yang mesti kalian lakukan. Inilah saudara sekalian yang dilakukan oleh Yesus di balik ia dipermuliakan di atas bukit itu. Saudara sekalian, ketika Roh Allah itu mengatakan dengarkanlah dia,
Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata dengarkan. Mendengarkan itu berbeda dengan mendengar, Bapak Ibu. Ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara mendengar dan mendengarkan. Saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian semua mendengar saya sedang di atas mimbar berkhotbah. Tetapi saya tidak yakin apakah Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya khotbahkan. Karena ada yang main SMS, ada yang mendengar sambil liar-liar gitu. Ada yang sambil menatap tapi pikirannya ke sana, habis ini mau makan apa dan berbuat apa. Mendengar tetapi tidak mendengarkan. Nah, yang dituntut oleh Tuhan dari diri kita bukan sekedar mendengar, tetapi dengarkanlah Dia. Artinya apa, saudara sekalian? Kita mencoba untuk menyimak apa yang diucapkan, lalu menangkap message-nya dan kemudian memberlakukan di dalam kehidupan kita yang konkret, di dalam kehidupan kita yang nyata. Ini saudara sekalian yang Tuhan minta atas para murid, tetapi juga atas kita semua. Bagaimana kita mencoba untuk menangkap, menyerap, dan menyimak apa yang kita dengarkan, lalu kemudian itu menjadi sebuah proses internal di dalam diri kita yang makin membentuk, makin mengubah kehidupan kita, dan pada gilirannya kita memberlakukan dan mewujud nyatakan apa yang kita dengar, yaitu firman itu sendiri. Inilah saudara sekalian yang paling penting buat kita. Ketika kita mengatakan bahwa aku mempercayakan diri dan kehidupanku sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita mendengarkan, maka otomatis saudara sekalian, kita akan selalu berusaha untuk mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Itulah yang diartikan dengan iman. Iman itu saudara sekalian oleh karena kita mendengarkan, dan kemudian kita mempercayakan diri tentang apa yang kita dengarkan itu kepada Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Percaya dan mempercayakan diri. Bukan sekedar percaya, sebab kalau hanya sekedar percaya, saudara sekalian, semua orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan setan-setan pun percaya. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Bahkan banyak mereka yang menentang kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, mendengarkan itu berarti mengimani untuk mempercayakan diri sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Dan ini bukan perkara yang sepele saudara sekalian. Untuk mempercayakan diri dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu bukan perkara yang sepele tetapi sangat sulit. Ketika Yesus pertama kali memberitahukan tentang penderitaan yang bakal dilakukannya kepada murid-muridnya, lalu dia mengatakan kepada para murid, setiap orang yang mau mengikut aku, maka ada 3 hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, menyangkali diri. Kedua, memikul salib. Dan ketiga, mengikut aku. 3-tiganya ini Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah hal yang sangat sulit untuk kita praktekkan. Kalau engkau sungguh-sungguh mau mengikut aku, maka yang pertama kali Yesus katakan sebagai prasyarat adalah kesediaan dan keberanian untuk menyangkali diri. Apa artinya saudara sekalian? Menyangkali diri itu berarti saya harus berani mengatakan tidak kepada diri kita, kalau itu memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi juga sebaliknya berani mengatakan ya, kalau ternyata itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu saudara sekalian menuntut keberanian kita berperang melawan diri kita sendiri. Sederhana saja saudara sekalian, contohnya ketika setiap minggu jam 7.30 kita tahu bahwa kebaktian dimulai.
Tapi jam 7 kita masih di rumah dan rasanya belum siap apa-apa, apalagi masih ngantuk-ngantuk. Wah, ini saudara sekalian, dituntut keberanian menyangkali diri. Datang ke gereja enggak ya? Gitu. Datang ke gereja enggak ya sambil lihat-lihat warta minggu lalu. Siapa yang khotbah hari ini ya? Gitu. Begitu lihat dan baca pendeta Agus, ngantuk. Udah. Makin males lagi. Gitu. Sehingga untuk meneguhkan kemalasan ini, ngitung kancing Bapak Ibu. Gitu. Berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat, oh salah ngitungnya. Ya, pokoknya cari legitimasi. Nah, menyangkali diri saudara sekalian, kita harus berani mengatakan tidak kepada diri kita kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi juga sebaliknya harus berani mengatakan ya kalau itu berkenan di hadapan Tuhan. Ini saudara sekalian syarat yang pertama. Menyangkali diri itu saudara sekalian berarti berhadapan dengan diri kita sendiri. Dan itulah musuh yang paling besar. Musuh yang paling besar bukan orang yang ada di hadapan kita sendiri, tetapi diri kita sendiri di dalam upaya kita mempercayakan diri melakukan kehendak Allah. Seringkali kita harus menyangkali diri. Yang kedua, mikul salib. Ini lebih-lebih lagi Bapak Ibu. Yang namanya mikul salib itu jelas memikul penderitaan. Sebab salib itu bukan lambang kebahagiaan. Tapi salib itu adalah lambang penderitaan. Kecuali salibnya pendeta. Ya. Kalau salibnya pendeta makin berat, makin senang pendetanya. Karena itu kim. Gitu. Emas itu. Tapi sekarang enggak. Sekarang cuma sepuan yang gede itu. Tapi saudara sekalian, yang namanya mikul salib itu jelas bahwa kepada setiap orang yang mau mengikut Kristus, kepadanya dituntut kesediaan dan kesiapan untuk menderita kalau perlu demi nama Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa setiap penderitaan itu sedang memikul salib. Ada penderitaan yang gara-gara perbuatan Anda sendiri. Sehingga misalnya saja kalau Anda mencuri ayam lalu ketangkep orang, digebukin orang sekampung lalu bengep semua, lalu ketika ketemu orang, ya ini kok bengep semua kamu, ya ini lagi mikul salib. Oh bukan mikul salib itu. Anda menderita gara-gara kesalahan dan dosa Anda sendiri. Tapi yang namanya memikul salib itu saudara sekalian adalah kesiapan kita untuk tetap berani menyatakan jati diri kita sebagai pengikut Kristus walaupun ada ancaman dan tantangan. Saudara sekalian, ketika dulu isu SARA itu terjadi di sekitar kita, maka disitulah Kristen dan yang Kristen sejati atau Kristen tulen dan yang bukan kelihatan. Sebab apa? Sebab begitu ada isu SARA, orang-orang Kristen yang pakai kalung salib segera kalungnya diumpetin, ya toh. Rumahnya yang tadinya dipasang salib segera diturunin salib-salibnya, takut kalau kemudian diketahui orang Kristen lalu diserbu orang-orang. Bahkan saya seringkali melihat orang datang ke gereja bawa Alkitab pun Alkitabnya dibungkus pakai kertas koran Bapak Ibu sekalian. Supaya nggak ketahuan kalau naik angkot bahwa dia bawa Alkitab. Bahaya kalau ketahuan bahwa dia Kristen. Nah disinilah sebenarnya kekristenan kita, kesediaan kita memikul salib sedang diuji. Apakah teruji? Dan yang ketiga saudara sekalian, mengikut aku. Mengikut aku itu kalau di dalam bahasa Jawa jelas sekali. Ngikut di sini artinya ngintil. Ada yang dari Jawa? Ya. Ngintil itu jelas Bapak Ibu. Ngintil itu berarti hanya mengikuti yang di depan kita. Yang di depan kita jalan ke depan, kita ikut ke depan. Kiri ikut ke kiri, kanan ikut ke kanan. Nyemplung jurang, mestinya ikut, namanya ngintil. Nah itulah saudara sekalian, arti mengikut aku.
Di mana Kristus berdiri, di situ kita berdiri. Di mana Kristus jongkok, di situ kita jongkok. Bahkan di mana Kristus menderita, di situ pun kita dituntut kesediaan untuk berani menderita bersama dengan Dia. Inilah saudara sekalian yang dituntut Tuhan atas kehidupan setiap orang percaya. Siapkah Anda mengalami kemuliaan Allah yang bukan hanya wow-nya saja, tetapi kesediaan kita untuk memikul salib, kesediaan kita untuk menyangkali diri, bahkan kesediaan kita untuk terus mengikut Dia dimanapun Ia berada. Siap? Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya.
Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama satu di dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Dengan penuh syukur saat ini kami datang kepadamu Tuhan, ketika Tuhan berkenan untuk menyapa kami melalui sabda-Mu yang boleh kami dengarkan, dan pada gilirannya kami berharap mampu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, terima kasih Tuhan untuk penyelamatan-Mu, dan terima kasih untuk nilai-nilai hidup kekal yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus menatap dan memusatkan diri kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam pemahaman dan keyakinan kami seperti inilah saat ini kami datang bersama dengan jemaat Mudi GKI Kafling Polri untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami baik sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat sepenuhnya di dalam kuasa dan pendampingan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa berjalan bersama dengan kami dan boleh kami ungkapkan dan nyatakan melalui kehidupan kami yang nyata. Terutama ketika saat ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di GKI Kafling Polri. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati semua program pelayanan yang sudah, sedang, dan akan dibuatnya, terutama program pelayanan 2016 ini. Berkatilah Tuhan. Berikanlah kesatuan, persekutuan, dan kerjasama yang baik di antara pendeta, penatua, di antara majelis jemaat bersama dengan badan-badan pelayanan, bahkan bersama dengan seluruh aktivitas, dengan seluruh aktivis dan anggota jemaat serta simpatisan di GKI Kafling Polri ini. Sehingga mereka bersama-sama boleh berderap untuk mewujud nyatakan visi misi yang telah mereka buat. Kami berdoa ya Tuhan bagi program pelayanan mereka sepanjang minggu mendatang ini, berkatilah. Sehingga itu semua boleh terus memperkaya kehidupan kami baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat, apapun yang kami lakukan dan kami ikuti. Di dalam kesempatan ini kami mau berdoa bagi mereka yang tidak dapat bersama-sama dengan kami oleh karena berbagai macam kendala dan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk mendampingi bagi mereka yang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu, serta jamahlah mereka ketika mereka menantikan kesembuhan yang dari Tuhan. Namun di atas semuanya itu kami berdoa kiranya Tuhan yang tetap menganugerahkan iman dan penyerahan seutuhnya, sehingga saat-saat mereka menghadapi kelemahan secara fisik, mereka boleh tetap kuat, bahkan makin dikuatkan di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Bapa kami yang di surga, di dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai macam
pergumulan hidup. Bagi mereka yang sedang berusaha untuk memperoleh pekerjaan, bagi mereka yang sedang menghadapi masalah-masalah keluarga, bagi mereka yang sedang berusaha untuk menatap masa depan yang suram, kiranya Tuhan Engkau berkenan mendampingi mereka dan meneguhkan mereka untuk melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah masa depan dan pengharapan kami yang satu-satunya. Juga di dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi masyarakat dan bangsa kami Indonesia yang masih berada di dalam kondisi carut-marut, baik di dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan segala macam hal. Kami berdoa, kiranya Tuhan yang berkenan untuk memberkati pemerintah kami. Berkatilah Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden dan jajaran para menteri di dalam upaya mereka menanggulangi berbagai macam masalah masyarakat. Karuniakanlah kerjasama yang baik antara badan eksekutif dan legislatif beserta dengan yudikatif dan semua yang terkait di dalamnya, sehingga mereka boleh bersatu di dalam upaya bersama mengangkat dan menciptakan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kami tetap mengimani dan mengamini bahwa betapapun besarnya problem yang ada di negara kami, tetapi Engkau adalah Allah kami yang maha besar. Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa dan maha kasih, sehingga Engkaulah yang mampu untuk menyelamatkan dan mengatasi berbagai permasalahan bangsa ini. Bapa kami yang di surga, bila mana sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan memasuki kembali kehidupan kami masing-masing, kami mohon agar damai sejahtera Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada, bahkan di dalam segala hal dan keadaan. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kembali kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan nats persembahan yang terambil dari Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita akan iringi
Persembahan kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Suci syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan baitnya yang terakhir. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan bekerja. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Pencipta semesta dan yang maha mulia, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih karena Kau telah memberikan kami kesempatan Tuhan pagi hari ini beribadah kepadamu Tuhan, menaikkan puji-pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu bagi hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas setiap kehidupan yang boleh berjalan di kehidupan kami Tuhan. Senang ataupun susah, sehat ataupun sakit Tuhan, kami bersyukur Engkau berada di tengah-tengah kami dan selalu setia menyertai kami Tuhan.
Dan sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Kau boleh berikan kami kesempatan untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh berkati, Engkau yang boleh kuduskan, dan Engkau yang boleh layakkan Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan tutup ibadah kita saat lagi. Kembali dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 145, mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malam menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu masih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina Dia disiksa beri. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan di bahu di sana.